Selamat datang lagi di channel gue Bang IQ TV. Sekarang gue akan ngerekomendasiin sekaligus nge-review tenda yang banyak banget lu pinta dari kemarin. Ini ada tenda dari Kompas untuk mereknya. Ini kapasitas 4-5 orang dan PU-nya ini udah 3000 mm. Jadi aman banget ketika dipakai di gunung-gunung Indonesia. Dan harganya cuma 600 ribuan aja. Gue ngerti sih kenapa akhirnya lu meminta tenda ini untuk di-review, karena harganya ini murah banget nih, 600 ribuan. Tapi spesifikasinya bagus gak sih Bang untuk gue beli? Gue bisa bilang dari awal, ini worth it banget ketika lu beli dengan harga 600 ribuan aja. PU-nya udah 3000 mm. Nah, tapi kalau lo emang mau belanja murah nih, lo belanja di Lazada aja. Karena di Lazada itu ada Lazada Birthday Sale. Pokoknya penuh kejutan di Lazada Birthday Sale. Dan diskon sampai dengan 99%. Dan yang paling penting ini nih, gratis ongkir. Jadi kalau beli tenda kan kena volume tuh, dan beratnya juga lumayan. Ini kan beratnya 4,1 kilo. Jadi ketika lo belanja di Lazada, gratis ongkir lumayan tuh mangkas. Operasional lu juga. Jangan lupa juga untuk follow Instagramnya Lazada, yaitu @lazada_id. Jangan lupa juga untuk tambahkan ke troli sekarang. Kita langsung aja untuk ngupas apa sih kelebihan dari tenda Kompas ini yang harganya cuma 600 ribuan aja. Yuk kita sikat ke tendanya. Nih, seperti yang lu lihat di sini, tendanya itu ada teras depan gini, terus ada dua pintunya nih, depan belakang. Ini perbedaan dari tenda Borneo dan tenda Kompas ini. Kalau Borneo itu tidak mempunyai pintu belakang. Kalau si tenda Kompas ini mempunyai pintu belakang dan pintu depan juga. Jadi ada dua pintu lah, lu bisa keluar dari belakang atau keluar dari depan. Cuman untuk terasnya ini udah include si tiangnya nih. Jadi udah dapet tiangnya, jadi lu nggak perlu bawa lagi trekking pole sebenarnya. Jadi udah tinggal pakai tiang yang disediakan oleh si Kompas aja, nggak perlu beli lagi, udah include. Jadi enak aja nih buat masak-masak tuh, udah ada tiangnya juga. Nah, untuk si bagian outernya ini tuh untuk spesifikasinya, karena banyak banget yang nanya. Sekarang udah pada pinter nih ketika memilih tenda tuh lihat spesifikasinya, bagus. Jadi untuk di outer si tenda Kompas ini tuh memakai bahan 190T polyester dan PU-nya ini udah 3000 mm. Sering banget gua bilang bahwa curah hujan itu rata-rata 1500 sampai dengan 2000. Ketika lo pilih dengan PU yang diangkat 3000 mm, ini sangat-sangat aman. Dan ini double layer, jadi ketika kondensasi nggak bakal kerasa lagi. Kayaknya sih lu udah pada paham lah, ini udah bakalan aman banget. PU-nya aja udah 3000 mm kan. Terasnya ini bisa lu sesuaikan aja nantinya, mau lu bentangkan kayak gini memakai tiang yang disediakan, atau lu lipat aja gitu bos. Dan ini pun kalau buat masak-masak sih cukup menurut gua. Nih, kalau buat masak-masak lu bisa masak di sini kan. Ini cukup banget nih, kalau emang lagi ada angin banget nih, ini agak diturunin aja, jadi disesuaikan biar nggak mati juga kompornya nanti. Ini menurut gua cukup sih kalau untuk masak ya, untuk kebutuhan 4-5 orang ini cukup lah. Kita ke bagian belakang nih. Jadi ini kan ada dua pintu, bagian pintu depan sama belakang, jadi kita tunjukin juga di belakang kayak gimana. Yuk kita press setting aja. Nah, jadi ketika di depan mungkin lagi masak-masak nih, terus lu nggak bisa masuk lewat depan, bisa masuk lewat belakang aja. Jadi kalau ketika di depan lagi rame nggak bisa masuk, lu bisa masuk lewat belakang juga lah. Enak sih kalau menurut gua ketika tenda punya dua pintu depan sama belakang, jadi bisa keluar masuk lewat dua pintu. Gua akan ngebahas ke bagian dalamnya, gimana sih kualitas bagian dalam si tenda ini tuh, ada kekurangan atau kelebihan kah? Yuk kita sikat aja. Kita bahas bagian dalam nih. Jadi ini pintunya tuh pintu jaring. Ini memakai battery mesh gitu, semacam battery mesh, karena si jaringnya ini tuh nggak ngebuat terlalu gerah dan membuat sirkulasi udaranya menjadi lancar. Gue buka aja ya biar enak ya. Gue akan bahas spesifikasi bagian innernya nih. Ini memakai bahan 190T juga untuk bagian innernya, polyester juga. Cuman memang untuk polyesternya dikit aja nih, hanya di bagian kiri dan kanan aja nih, karena ini sebagian besar itu memakai battery mesh atau semacam battery mesh atau jaring gitu nih. Fungsi battery mesh ini sebenarnya bukan hanya untuk memperlancar sirkulasi udara aja, tapi untuk kerapatan yang ada di jaring ini tuh tidak memungkinkan untuk serangga masuk. Jadi kayak semut-semut, nyamuk tuh nggak bakal masuk ke sini karena ini rapat banget, tidak akan masuk lah karena ini bener-bener kecil banget. Tapi untuk sirkulasi udara enak. Gua akan kasih tahu ukurannya. Jadi untuk tingginya nih, ini tingginya nggak bisa berdiri. Ini karena tingginya itu hanya 140 cm, kayak Borneo 4 juga sama. Dan untuk panjang ke sini nih, ini panjangnya 210 cm. Dan ke kanannya juga 210 cm, karena ini tuh bentuk persegi ya, jadi
nggak panjangan kiri atau nggak panjangan depannya, jadi seimbang gitu, 210 cm. Kepala gua masih ada space sama ke bagian sananya juga, karena ini tuh bentuknya persegi, seimbang lah, 210 atasnya 140 cm. Nah, kalau lo lihat di dalam sini, ini ada detail kecil yang penting menurut gua. Di sini tuh tidak ada sirkulasi udara nih. Nah, makanya tadi gue bingung, ini nggak ada sirkulasi udara nih. Kan biasanya suka ada sirkulasi udara di bagian sini nih, biar nggak terlalu pengap gitu. Oh, ternyata kenapa akhirnya si bagian polyesternya ini sedikit dan diperbanyak untuk bagian jaringnya. Jadi inilah yang mengakibatkan tetap nyaman dan ngerasa nggak pengap aja gitu. Gue tadinya nyangkanya ketika di luar tuh kayaknya bakal pengap nih di dalam karena nggak ada sirkulasi udara. Tapi ketika gue berada dalam sini nggak terlalu pengap ternyata, karena yang tadi gue bilang si bahan jaringnya ini lebih banyak daripada bahan-bahan polyester. Ini bahan polyester cuman di bagian sini sama bagian sini. Jadi ketika si tenda ini tidak punya sirkulasi udara, tapi di bagian innernya kebanyakan bahan jaring, dari udaranya tetap lancar-lancar juga. Di bagian kiri sini ada saku atau pocket nih, ada 2 pocket. Jadi pocketnya cuma di bagian kiri aja, nggak ada di bagian mana lagi. Dan ini tadi pintu keduanya. Pintu keduanya, wah ketika dibuka gini langsung angin tuh langsung masuk banget, enak banget, seger. Ini ada gantungan untuk lampu tenda nih, gantungan lampu tenda seperti biasa sih sebenarnya. Floor atau lantai yang dipakai di tenda ini tuh memakai bahan-bahan PE atau bahan-bahan terpal. Jadi apa sih keunggulan bahan terpal dibandingkan bahan-bahan polyester yang ada footprintnya gitu? Jadi bahan-bahan terpal kayak gini tuh tidak terlalu terasa untuk kondensasi, karena kan bahannya tebal nih, tebal, jadi nggak terasa kondensasi kayak bahan-bahan polyester kayak gitu. Kalau bahan polyester kan tipis, jadi kalau tidak memakai footprint itu bakal kerasa tuh untuk kondensasinya. Kalau bahan terpal itu ya keunggulannya kayak gitu, dan tahan abrasi juga untuk si terpal ini bahannya. Terus di bagian sini yang perlu lo perhatiin lagi ketika lo milih tenda, yaitu di bagian jeda antara outer dan inner. Ini untuk apa? Karena nanti ketika si outernya terjadi kondensasi nih karena hujan, si airnya itu tidak menempel ke bagian inner karena jaraknya jauh nih. Tuh kan jauh kayak gini nih. Jadi jeda ini tuh harus perhatikan. Percuma kalau ini nempel banget gitu, akan kerasa dingin-dingin juga nanti ke badan kita. Makanya bentuk kayak gini nih atau posisi kayak gini ini sangat-sangat ideal banget nih untuk jarak antara outer sama bagian inner. Terus yang terakhir kita bahas bagian frame. Bagian framenya ini memakai frame fiber warna hitam nih. Kalau bornya kan warna oranye, sebenarnya sama aja, cuman beda warna aja. Kalau kualitasnya sama-sama aja. Apa sih keunggulan si frame fiber gini dibandingkan frame alloy? Kalau kita ngomong kekuatan dalam menahan angin, tentunya si alloy juara ya. Tapi tergantung juga si tendanya itu pemasangannya baik atau enggak. Makanya tali-tali kayak gini nih, dibentangannya harus bener-bener kuat. Gue kemarin nyobain tenda ini, di kakinya Gunung Gede itu anginnya kenceng tuh, tapi ketika gua pasang tali-tali ini dengan sangat kenceng, dengan sangat baik, nggak rubuh sama sekali. Nah makanya ketika lo bingung antara frame alloy atau frame fiber, ada keunggulan sama kekurangannya juga. Nah si frame fiber ini keunggulannya untuk jangka panjang tidak terjadi karat atau tidak terjadi korosi. Kalau si frame alloy itu masih ada kemungkinan untuk karat dalam jangka panjang. Ya, makanya ada kelebihan sama kekurangan sih. Tapi untuk harga 600.000 lu dapetin kualitas segini cakepnya, menurut gua sangat-sangat worth it lah. Nah, udah gua bahas semua nih si tenda kompas kapasitas 4-5 orang ini. Menurut gua ya, ini sangat-sangat direkomendasikan sih. Lu dengan mengeluarkan harga 600 ribuan aja, tapi lu ngedapetin spesifikasi yang menurut gua ini setara dengan harga 1 juta lebih. Selain harga yang murah, lu ngedapetin fitur-fitur yang menurut gue ini sangat-sangat untung banget gitu. Lu ngedapetin teras di sini, terus terasnya juga udah bonus tiang, terus si PU-nya ini udah 3000 mm. Lu ngedapetin 2 pintu, pintu depan sama pintu belakang. Terus lu ngedapetin double layer juga, innernya juga breathable-nya enak juga, tidak mungkin dimasukin untuk serangga-serangga atau semut. Jadi menurut gua untuk harga 600 ribuan ini sangat-sangat cakep banget. Nah nantinya mungkin kalau lu emang suatu saat nanti ketika punya tenda ini, gue pengen ngeganti bang si framenya pakai frame alloy, bisa nggak sih bang? Bisa aja, nanti lu tinggal konsultasi aja ke toko-toko yang ngejual frame aluminium alloy, jadi lu tinggal ukur aja, disesuaikan aja panjangnya. Jadi ketika nantinya lu mau modifikasi tenda ini, merubah framenya dari frame fiber menjadi frame alloy, itu bisa juga lu lakuin nantinya. Oke, menurut gue ini cakep banget deh. Tapi kalau lu nantinya pengen harga yang lebih murah, lu belanja di Lazada aja, karena di Lazada ada Lazada Birthday Sale. Jadi pokoknya penuh kejutan di Lazada Birthday Sale. Ada diskon juga sampai dengan 99% dan gratis ongkir dari Lazada. Menurut gua kalau lu beli tenda kan ada
kena ongkir tuh lumayan gede karena ini beratnya 4 kilo. Terus juga kena volume juga, jadi ketika gratis ongkir belanja di Lazada itu lumayan memangkas biaya lu juga. Gratis ongkirnya ini dari tanggal 27 sampai dengan tanggal 31 Maret. Jadi buruan sikat. Gue yakin ini stoknya mulai terbatas nih karena udah banyak banget yang beli tenda ini. Lu sikat aja di link yang udah gue cantumin di deskripsi video ini. Oke, jangan lupa juga untuk like sama share di video ini. Kalau mau subscribe juga boleh, kalau nggak juga nggak apa-apa. Thank you banget buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.